welcome back to my channel Aichatur. Oke teman-teman semuanya, untuk hari ini aku bakal ngasih tips atau cara berbisnis online spesial buat kalian semuanya, para pelajar dan juga para mahasiswa. Yang mana tips ini tuh ampuh banget kalau misalkan dilakukan teman-teman ya. Jadi ini tips itu terbukti udah ampuh banget. Ini bukan asal ngomong doang ataupun asal nyari dari Google, tapi ini berdasarkan pengalaman secara langsung gitu kan ya. Dan ini kalau misalkan kalian bisa melaksanakannya, bisa membuahkan hasil yang lumayan ya, kayak 1 minggu omset sampai dengan 2 jutaan. Ini per minggu ya, per minggu sampai dengan 2 juta, dan ini sudah terbukti terlaksana kayak gitu. Jadi seperti apakah tipsnya? Tonton videonya sampai habis, jangan di skip ya. Dan buat kalian yang belum tekan tombol subscribe-nya, beneran ya, kalian tuh rugi banget karena bakal ketinggalan semua update informasi terbaru seputar bisnis online, rekomendasi supplier termurah dari aku. Kemudian buat kalian yang pengen request juga, misalkan next konten pengen dibuatin konten apa kayak gitu ya, silakan, aku selalu terbuka banget. Kalian bisa request di kolom komentar yang ada di bawah ini. Jadi seperti biasanya nanti untuk request terbanyaknya bakal aku buatin konten video yang kayak gini juga. Oke teman-teman, jadi aku bikin tips ini tuh karena aku lihat banyak banget di kolom-kolom komentar aku tuh banyak yang nanya-nanya. Jadi kak, aku tuh masih pelajar loh, pengen berbisnis online tapi aku belum tahu gimana caranya. Kak, aku tuh masih anak sekolahan tapi berbisnis online dan gak pecah-pecah telur, gimana sih caranya kayak gitu ya. Makanya aku spesial bikin tips kayak gini teman-teman ya. Jadi ini singkat cerita aja ya. Jadi ini tuh berdasarkan pengalaman pribadi aku dalam mengajarkan ini ke adik aku. Jadi aku tuh punya 2 adik ya. Yang satunya tuh masih kuliah di Malang, dan yang satunya tuh masih kelas 2 SMA. Nah, untuk yang kuliah ini dia kurang hobi dalam berbisnis online. Tapi untuk yang kelas 2 SMA, dia tuh sama kayak aku, hobinya tuh jualan online. Makanya aku tuh ngajarin dia gimana caranya berbisnis online buat pelajar, dan ini sudah aku ajarin ke dia kayak gitu ya. Dan adik aku nih teman-teman, dia itu masih kelas 2 SMA. Jadi dia belajar jualan online itu kalau nggak salah kemarin dari kelas 3 SMP. Kalau misalkan kalian mau kepoin atau mau berteman kayak gitu, kalian bisa silakan follow Instagramnya dia di sini ya, di Rafita Tiara ini. Kemudian kalian juga bisa kepoin Instagramnya all shopnya dia yang baru juga di pink shop di sini ya. Untuk all shopnya dia followersnya masih dikit banget ya, karena ini Instagramnya masih baru banget, baru dibikin, karena sebelumnya dia jualan itu by grup WhatsApp kayak gitu ya. Jadi guys, seperti yang udah aku kasih tahu di awal tadi, adik aku yang ini tuh yang namanya Rafita, dia itu jualan sejak dari kelas 3 SMP, dan aku ngajarin sama dia itu pakai sistem PO atau pre-order gitu ya. Nah, buat kalian para pelajar ataupun mahasiswa, ini sistem PO atau pre-order ini sangat cocok sekali. Karena kenapa? Target kalian atau lingkup kalian, pasar kalian itu adalah orang-orang terdekat kalian. Jadi kalian enaknya pakai sistem pre-order aja gitu. Jadi caranya kayak gini teman-teman ya. Yang pertama yang harus kalian lakukan itu adalah bikin grup WhatsApp, sama kayak yang aku ajarkan sama adik aku. Kalian bikin grup WhatsApp. Di situ di grup WhatsApp itu kalian masukin teman-teman sekelas, teman luar kelas, adik kelas, kakak kelas, semuanya yang hobi banget buat shopping-shopping kayak gitu. Masukin aja semuanya, terutama kaum-kaum hawa atau kaum-kaum cewek kayak gitu ya. Nah, setelah itu kalian cari supplier tangan pertamanya. Nah, karena target kalian ini adalah anak-anak sekolah, otomatis kalian juga harus jualan yang mereka butuhkan. Nah, misalkan nih kayak tas-tas jalan gitu kan ya, tas-tas kotak yang dipakai buat jalan, atau misalkan kayak sepatu sport, sepatu jalan, sendal-sendal murah, kemudian kayak aksesoris atau mungkin kayak hijab, kayak buku-buku kayak gitu. Kalian silahkan ngejual apapun itu yang biasa mereka pakai atau apapun itu yang biasa mereka beli. Atau kalian bisa silakan minta sama mereka request, enaknya aku mau jualan apa nih teman-teman ya, kayak gitu kan ya. Nah, setelah itu kalau misalkan kalian udah nemuin supplier tangan pertamanya, inget ya, kalian harus nyari supplier yang bener-bener bagus secara pengiriman, bagus secara produknya, kemudian harganya juga sangat murah. Jadi bisa bersaing dengan produk-produk yang dijual di sekitar sekolah kalian atau toko-toko di sekitar kampus kalian kayak gitu ya. Kemudian yang harus kalian lakukan itu adalah listing teman-teman ya. Jadi untuk sistem pre-order ini sendiri kalian tuh harus nge-list. Jadi kayak gini ya, setelah kalian bikin grup WhatsApp, kalian list nih, misalkan untuk hari ini kalian buka sistem PO untuk baju. Jadi baju-baju murah nih kayak yang harga 15 ribuan kayak gitu kan ya. Siapa yang beli nanti kalian list, si A, si B, si C, si D kayak gitu. Oke, kemudian kalian tutup PO itu dalam jangka waktu misalkan 5 hari atau 1 minggu. Kalian silakan tutup pre-ordernya gitu. Kemudian besoknya lagi silakan kalian buka PO, buka pre-order lagi misalkan untuk jam tangan murah nih. Kemudian besoknya lagi silahkan kalian buka sistem pre-order untuk hijab murah nih kayak gitu. Dan seterusnya kalian listing itu. Setelah itu kalian ambil dari supplier tangan pertamanya. Oke, setelah itu kalian silahkan bagikan ke mereka, kemudian mereka bayar ke kalian. Nah teman-teman, kunci utamanya kalian jualan online shop di kalangan pelajar itu kunci utamanya adalah harga. Karena untuk anak-anak sekolah itu pastinya mereka bakal nyari harga yang paling murah. Maka dari itu aku selalu tekanin sama adik aku buat survei harga. Jadi contohnya nih,
adik aku ini ya, aku suruh survei harga tas di sekitar sekolah mereka yang biasa anak-anak itu beli tuh harganya itu berapa, terus modelnya itu kayak gimana, kayak gitu. Kemudian baju-baju yang biasa mereka beli atau yang lagi ngetren itu di sekitaran sekolah itu harganya berapa, kayak gitu. Nah, cari nanti yang ada di Shopee yang produknya hampir serupa tapi harganya jauh lebih murah. Kayak contohnya nih, misalkan harga-harga tas ya di pasaran di dekat sekolah situ gitu kan ya, harga tas yang biasa mereka beli itu misalkan harganya sekitar 50 ribuan. Cari yang ada di Shopee yang supplier tangan pertama, yang misalkan yang supplier dari Bandung, harganya cuma 20 ribuan doang, kayak gitu kan ya. Nah, silahkan dijual dengan harga 30 ribu atau mungkin 29 ribu. Jadi ngambil untungnya dikit saja, yang penting yang beli banyak, daripada ngambil untungnya banyak tapi yang beli nggak ada atau cuma sedikit. Nah, itu nggak akan berkembang, online shop kalian nggak akan berkembang, karena di situ yang namanya pelajar itu pasti selalu membandingkan harga, apalagi kalau misalkan barangnya hampir-hampir sama, kayak gitu. Jadi kalau misalkan ada barang yang biasa mereka sering beli harganya itu 50 ribuan, mahal gitu kan, 50 ribuan. Terus kalau misalkan kalian jualan nih ya sistem pre-order, itu harganya cuma misalkan nih dari supplier 20 ribu, terus kalian ngejual 29 ribu atau 30 ribu, otomatis jauh lebih murah kan, jauh banget kan. Otomatis sih teman-teman kalian tadi itu bakal beli yang punya kalian, dan kalian tuh bakal punya image positif yang mana dia bakal ngerekomendasiin sama teman-temannya, bisa malah sama tetangganya, atau dia tuh bakal ngerekomendasiin sama saudara-saudara dia. Ini loh kawan aku ada jualan, teman aku dia jualnya murah banget loh, di toko sana itu harganya 50 ribu tapi dia ngejualnya 30 ribu langsung dari supplier pertamanya loh, kayak gitu. Otomatis itu akan membawa citra positif yang ada di dalam diri kalian. Jadi kalian tuh kelihatan banget kalau misalkan ngejual tuh barang-barang murah, kayak gitu loh, harganya itu jauh dari harga pasaran. Terus mereka tuh bakal repeat order lagi sama kalian, bakal berlangganan terus, dan itu pun bisa membuka peluang untuk mereka gabung menjadi reseller kalian, dan otomatis itu akan meningkatkan penjualan kalian dan juga meningkatkan quantity kalian dalam sistem pre-order tadi, kayak gitu. Nah teman-teman, jadi kemarin tuh sempat ada juga yang tanya-tanya di kolom komentar kayak gitu ya, Kak aku tuh masih pelajar loh, mungkin gak sih kalau misalkan aku bisa sukses dalam jualan online, Kak aku tuh masih sekolah, kayak gitu. Jawabannya adalah sangat memungkinkan banget teman-teman ya. Jadi aku bingung ya manggil ini teman-teman atau adik-adik. Mungkin yang nonton video aku ini rata-rata anak-anak pelajar sama mahasiswa. Oke, aku panggilnya adik-adik ya. Jadi sangat memungkinkan sekali ya deh ya. Nah, kenapa sangat memungkinkan sekali? Karena kalau misalkan kalian udah nonton channel YouTube aku nih gitu kan ya, aku selalu merekomendasikan kalian bukan buat nyari dari supplier tangan pertamanya. Aku kasih tahu juga supplier tangan pertamanya tuh di ini gitu kan ya. Kalian silahkan main marketplace ya. Jadi kalau misalkan kalian udah main marketplace, jadi misalkan kayak gini nih, kalian tuh mau buka online shop gitu kan ya, kalian mau nyari supplier tangan pertamanya. Di rekomendasi aku ini, aku tuh selalu merekomendasiin supplier tangan pertama itu langsung dari marketplace-nya, dari Shopee kayak gitu kan ya. Silakan kalian main Shopee di situ ya. Kalian cari tuh supplier tangan pertamanya, otomatis kalian akan mendapatkan harga yang jauh lebih murah, dan di situ kalian bisa berperang harga sama offline shop gitu loh, sama toko-toko yang ada di sekitar sekolah kalian, toko-toko yang ada di lingkungan kalian, dan juga kalian bisa berperang harga sama online shop lain kayak gitu loh. Jadi peluangnya ini sangat besar sekali. Jadi kalau misalkan nih kayak anak SMP, kayak anak SMA itu kan nggak semuanya tahu marketplace gitu kan ya, nggak semuanya, mungkin ada beberapa yang tahu tapi nggak semuanya itu tahu marketplace gitu. Jadi kalau misalkan nih mereka beli sama kalian yang udah punya toko online shop gitu, terus harganya juga lebih murah, itu aku jamin pasti laris banget. Peluang kalian buat jualan laris itu sangat besar sekali kayak gitu loh. Kemudian buat mereka yang tahu online shop atau tahu marketplace yang udah biasa belanja di Shopee, mereka tuh juga bakal berpikir dua kali buat beli untuk barang gitu kan ya, karena biasanya namanya juga pelajar gitu kan ya, jadi beli barang tuh nggak sekalian banyak gitu. Kalau misalkan dipakai sendiri paling mereka belinya cuma satu, cuma dua, otomatis mereka bakal keberatan di ongkir gitu kan ya. Lain halnya kalau misalkan itu dari kalian, jadi kalian yang jualan, kalian buka tuh sistem pre-order. Nah, kalau misalkan kalian buka sistem pre-order, otomatis kalian order ke supplier tadi itu nunggu barangnya banyak dulu gitu kan ya, 1 kilo dulu. Nanti kalau misalkan udah 1 kilo, otomatis kalian akan mendapatkan subsidi ongkir dari si Shopee sendiri. Jadi ongkir kalian tuh bisa lebih hemat kayak gitu. Otomatis mereka pasti bakal milih gitu dong, daripada mereka order sendiri ke Shopee terus bayar ongkir, mending ordernya si ini aja deh, murah kayak gitu, nggak perlu kita pakai ongkir kan kayak gitu. Oke, nah jadi untuk ongkirnya sendiri seperti apa? Nah untuk ongkirnya sendiri teman-teman, aku tuh ngajarin sama adik aku buat pakai Shopee Pay. Jadi buat kalian yang masih pelajar juga, silahkan kalian bisa daftar Shopee Pay ya. Nah untuk daftar Shopee Pay ini sendiri, kalian tuh harus pakai KTP ya, atau kartu identitas gitu kan ya. Kalau misalkan kalian pakai kartu pelajar itu nggak bisa, jadi bisanya harus pakai KTP. Kalian bisa silakan pakai KTP ibu ataupun ayah ataupun KTP kakak kalian. Kayak adik aku ini
Ini aku suruh pakai KTP adik aku yang ada di Malang gitu kan ya. Jadi pakai KTP adik aku yang satunya lagi kayak gitu buat daftar Shopee Pay. Nah, terbukti juga kalau misalkan kalian pakai Shopee Pay itu buat jualan pasti enak banget. Yang pertama, keuntungannya kalian bisa mendapatkan subsidi ongkir atau potongan ongkir. Bahkan untuk adik aku sendiri itu ongkirnya selalu 0 rupiah ya, karena aku saranin sama dia buat ngambilnya tuh jangan jauh-jauh. Jadi ngambilnya di sekitaran kota Ponorogo kayak gitu loh. Jadi ngambilnya kayak di Surabaya aja, dari Jogja aja, dari Malang, dari kayak gitu, dari Jakarta kayak gitu. Jadi jangan jauh-jauh biar ongkirnya tuh nggak mahal. Ongkirnya tuh dia tuh selalu 0 rupiah, kadang bayarnya ongkirnya cuma 2.000, 4.000 kayak gituan aja. Kemudian yang kedua, kita kalau misalkan pakai Shopee Pay, kita tuh bisa mendapatkan voucher-voucher, entah itu voucher dari toko ataupun voucher dari Shopee, entah itu cashback coin ataupun potongan harga, semuanya tuh bisa. Apalagi kalau misalkan kalian pakai sistem pre-order. Jadi kalian nih, banyak teman-teman kalian tadi udah pada di list gitu kan ya, pengen belanja ini baju 10 kuantitinya, dari 10 orang 10 baju gitu kan ya. Kalian order nih ke supplier tadi gitu kan ya. Kalian order 10 baju, otomatis kan banyak gitu kan ya bayar yang harus kalian bayar gitu kan ya. Otomatis cashback kalian semakin besar gitu loh, potongan harga juga semakin besar, koin yang didapatkan nanti juga semakin besar, yang mana itu bisa ditukar dengan diklaim dengan belanja selanjutnya. Kemudian subsidi ongkir kalian juga pasti bakal 0 rupiah kalau misalkan kalian ngambilnya dari kota-kota yang ada di dekat tempat tinggal kalian kayak gitu. Jadi guys, untuk adik aku ini, dia tuh sampai sekarang masih berbisnis online. Sampai kelas 2 SMA ini dia tuh masih jualan online shop kayak gitu. Dan rame-ramenya, kalau misalkan pas lagi rame-ramenya order dan sistem PO itu, satu minggu dia bisa mendapatkan omset sebesar 2 juta. Dan itu untuk kalangan anak-anak sekolah, anak-anak pelajar, itu menurut aku udah lumayan banget buat uang jajan gitu kan ya. 2 juta gitu loh, satu minggu kan lumayan banget. Tapi kalau misalkan hari-hari biasa, dia biasanya dapat 1,5 juta atau 1 juta kayak gitu sih ya. Jadi nggak tentu ya, pada dasarnya jualan tuh ya emang kayak gitu, naik turun gitu kan ya, tergantung mereka yang beli dengan tergantung barang yang kita tawarkan, itu kadang kan nggak pasti juga kayak gitu. Nah, aku saranin sama kalian lagi, kalau misalkan kalian mau nyari supplier, misalkan kalian buka sistem pre-order, kalian tawarkan sama mereka, ini loh produk-produk yang mau aku jual ini untuk hari ini, jadi ditutup nanti tanggal 7 nih, jadi buka PO-nya aku cuma seminggu aja gitu kan ya. Cari yang dari satu supplier aja, biar kenapa? Biar kalian nanti tuh cuma satu ongkir itu aja gitu loh. Jadi kalian tuh nggak banyak-banyak bayar ongkir gitu. Jadi kalau misalkan itu dari satu supplier itu aja gitu kan ya, ongkirnya tuh cuma satu aja. Jadi kalau misalkan yang beli udah banyak nih ya, kalian tuh bakal ada kemungkinan ongkir kalian cuma 0 rupiah, karena subsidi kalian itu misalkan 20.000 nih, terus juga deket gitu kan ya. Nah, ada kemungkinan besar ke ongkir kalian tuh bakal 0 rupiah kayak gitu. Nah, ini buat kalian yang berbisnis online di kalangan pelajar juga, ini tuh bisa ada kesempatan kalian buat rekrut reseller kayak gitu teman-teman ya. Jadi kayak gini ceritanya, misalkan nih pelajar ini kan banyak banget ya. Jadi anak-anak sekolah ini, di sekolah kalian ada banyak banget gitu loh ya kan. Pastinya ada banyak banget, pasti ada ratusan gitu kan ya teman-teman sekelas kalian, luar kelas, kakak kelas, adik kelas, tetangga kelas, atau teman-teman SD kalian yang dulu kayak gitu-gitu kan ya. Itu bisa kalian masukin ke grup WhatsApp tadi. Otomatis itu bisa membuka peluang buat mereka daftar jadi reseller kalian. Misalkan nih teman-teman alumni SD kalian dulu gitu kan ya, mereka mau buka all shop juga, terus ngambilnya dari kalian bisa ngebuka reseller. Jadi nanti untuk mereka itu kasih harga yang berbeda. Misalkan ya, kalian beli tas nih yang dari Bandung tadi, dari supplier tadi harganya 20.000 gitu, terus kalian jual di grup WhatsApp itu harganya 30.000, kalian ngambil untung 10.000. Jadi kalau misalkan buat yang pengen gabung jadi reseller kalian, itu nanti kalian kasih harga 25.000 kayak gitu. Itu bisa banget loh, kalian ngambil untungnya 5.000, tapi mereka si reseller kalian tadi itu belinya banyak-banyak. Mereka juga buka sistem pre-order di tempat mereka sendiri kayak gitu, dan itu bener-bener peluang besar banget buat kalian biar jualan kalian tuh bisa lebih laris lagi kayak gitu. Tapi guys ya, buat kalian yang masih pelajar dan juga masih mahasiswa, aku saranin sama kalian, dan ini juga aku saranin juga sama adik aku, boleh berbisnis online, boleh berjualan online, tapi anggap ini sebagai sampingan kalian aja, anggap ini sebagai mengisi waktu luang dan juga mengasah hobi kalian. Tapi kalian juga jangan lupa sama sekolah kayak gitu kan ya. Jadi kalian tetap, yang utama para pelajar dan juga mahasiswa itu kalian harus belajar. Jangan sampai gara-gara bisnis online ini terus sekolah kalian jadi terbengkalai, PR nggak dikerjain, juga tugas-tugas yang lain atau belajar juga enggak kayak gitu. Jangan sampai itu mengganggu sekolah kalian. Jadi anggap aja ini sebagai ajang hobi kalian, ajang untuk mengasah kemampuan kalian dalam berwirausaha, dalam berbisnis kayak gitu loh. Jadi ini menurut aku sangat bagus sekali sih ya, yang daripada kalian main handphone tapi untuk sesuatu yang nggak positif gitu, misalkan cuma dipakai buat ngegame aja, cuma buat medsosan aja nggak jelas, misalkan gitu kan ya, buang-buang waktu aja, buang-buang kuota aja. Mending kalian coba untuk berbisnis online, karena ini tuh beneran peluangnya besar banget gitu kan ya.
customer kalian tuh udah ada di depan mata kayak gitu loh. Jadi teman-teman kalian itu pasti anak-anak pelajar pada hobi banget buat belanja barang-barang murah gitu kan ya. Apalagi kalau misalkan barang yang kalian jual itu bener-bener jauh banget di bawah harga toko yang biasa mereka beli, di bawah harga pasaran. Ini bener-bener peluang yang sangat besar banget kayak gitu ya. Jadi aku support banget buat kalian semuanya yang nonton video aku ini, para pelajar, pejuang receh, pejuang online shop, tetap semangat dalam berjualan online. Tapi saran aku sekali lagi, kalian jangan lupa untuk belajar. Jangan lupain tugas utama kalian sebagai seorang pelajar dan juga mahasiswa. Anggap aja bisnis online ini sebagai hobi dan juga sampingan, yang mana kalau misalkan kalian cocok di sini, nanti kuliahnya bisa ngambil manajemen bisnis kayak gitu ya. Siapa tahu nanti kalian bisa menjadi pengusaha gitu ya, amin. Oke deh ya, terima kasih udah tonton video aku sampai habis. Buat kalian adik-adik para pelajar, tetap sangat semangat dan juga optimis dalam berbisnis online. Buat kalian yang belum tekan tombol subscribe-nya yang nonton video ini, kalian rugi banget karena bakal ketinggalan semua update informasi seputar bisnis online dan juga supplier termurah dari aku. Jadi ditekan dulu tombol subscribe-nya di bawah ini. Thanks for watching my video. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.